Pernah nggak sih kamu lagi buka laptop buat ngerjain tugas atau kerjaan penting, terus 5 menit kemudian kamu udah nyasar ke hal paling random? Beresin folder, ganti font, cek email, terus tiba-tiba udah di tahap, kok gue malah googling resep ayam geprek ya? Nah, yang bikin kesel tuh bukan karena kita nggak tahu itu penting. Kita tahu, tapi tangan rasanya berat banget buat mulai. Dan begitu kita nunda, rasa bersalahnya ikut nempel. Kayak notifikasi yang nggak bisa di-swipe. Nah, ini menarik banget. Prokrastinasi itu sering bukan soal malas, tapi soal emosi yang pengen kita hindarin. Jadi, di video ini kita bakal bongkar kenapa perfeksionisme bisa bikin kita mandek dan gimana cara mulai tanpa nunggu siap. Karena jujur aja nih, nunggu siap itu kadang jebakan tahu. Oke, kalau kamu relate, kita masuk ke pola sehari-hari yang paling sering kejadian. Kadang, prokrastinasi itu bentuknya halus banget. Sampai kelihatan produktif, kamu bilang, aku lagi prepare kok. Padahal yang kamu lakuin itu beresin meja dulu biar estetik, bikin playlist fokus, buka Notion, pilih template, pilih cover, pilih warna, dan 2 jam kemudian, tugas intinya masih nol. Terus masuk siklus yang klasik. Niat mulai lalu kepikiran, harus bagus nih. Habis itu muncul cemas. Cemas itu bikin kita cari pelarian. Pelariannya biasanya yang gampang dan kasih dopamin cepat. Kayak scroll, snack, chat, cuma 5 menit Padahal yang jadinya 1 jam. Lalu mepet deadline, panik, ngebut, tidur kepotong, besoknya lemas. Dan di kepala kita ada self-talk yang nyebelin banget. Nanti aja pas mood. Atau enggak, gue tuh bagus tahu kalau ngerjain ngepepet. Ini belum layak dikirim Nah, itu tuh lama-lama bisa ngasih efek. Efeknya tuh halus tapi ngikis. Energi mental kebuang, percaya diri turun pelan-pelan, dan kita jadi makin takut mulai lagi. Kalimat ini mungkin agak nyentil ya. Kadang kita lebih rela dicap nunda daripada dicap gagal. Nah, dari sini kita bongkar kenapa otak milih nunda, bukan karena bodoh, tapi karena protektif. Oke, jadi gini. Banyak orang yang mikir prokrastinasi itu masalah waktu, padahal seringnya itu masalah perasaan. Saat kamu mau mulai sesuatu yang penting, yang muncul itu duluannya biasanya bukan, ayo kerja, tapi yang muncul malah tegang, takut, ragu, dan suara kecil yang bilang, kalau jelek nanti gimana ya? Secara psikologis, menunda itu sering jadi cara yang cepat gitu buat menghindari emosi yang gak enak. Takut gagal, takut dinilai, takut ternyata kamu gak sebagus yang orang kira. Dan otak kita itu suka banget sama aman sekarang. Jadi, kalau sebuah tugas memicu rasa gak nyaman, otak kita tuh biasanya nyari jalan pintas, kayak nunda supaya emosinya turun dulu. Nah, masalahnya nih, emosi itu gak benar-benar hilang. Dia cuma dipindahin dari takut sebelum mulai, jadi panik karena mepet. Dari yang tadinya gak nyaman karena belum jadi gak nyaman karena merasa bersalah. Jadi kita tetap menderita, cuma ganti bentuknya aja. Nah, di sini nih perfeksionisme itu masuk. Perfeksionisme yang kita bahas bukan versi aku rapih dan teliti, tapi yang versi halus dan nyaman. Standar tinggi tapi rapuh. Maksudnya rapuh tuh gimana sih? Karena nilai diri kamu nempel ke hasil. Kayak ada rumus gitu di kepala. Kalau hasilnya bagus, aku berharga. Kalau hasilnya biasa aja, berarti aku gagal nih jadi orang. Nah, kalau nilai diri udah nempel ke hasil, tombol mulai itu jadi serem banget kesannya. Karena mulai itu artinya membuka kemungkinan salah. Dan salah itu terasa kayak ancaman, bukan sekedar aku bikin kesalahan, tapi aku adalah kesalahan. Padahal itu beda banget. Nah, lucunya lagi nih, perfeksionisme itu sering pakai topeng profesional. Kita bilang, aku butuh riset lebih, aku mau matengin dulu, aku gak mau ngasal. Itu kedengarannya tuh dewasa. Tapi kalau risetnya jadi alibi buat ngerjain inti, itu bukan profesional, itu penghindaran yang elegan. Terus ada mekanisme aman sesaat. Nah, ini tuh yang bikin siklusnya makin kuat. Distraksi kasih dopamin instan, tugas penting kasih ketidakpastian dan risiko. Otak kita secara default milih yang bikin nyaman dulu. Kayak kamu milih makan gorengan karena itu tuh cepet, enak, daripada masak makanan yang bergizi yang butuh proses. Bukan karena kamu bodoh, karena kamu pengen yang cepat lega. Perfeksionisme juga bikin kita pengen kontrol. Kita pengen kepastian dulu, baru mulai.
pengen semuanya jelas, semuanya rapi, semua udah kebayang hasilnya. Padahal kerja besar itu memang berantakan di awal, skripsi, proposal, presentasi, portofolio, bahkan email penting pun versi pertamanya tuh pasti canggung, itu tuh normal. Tapi perfeksionis sering gak bisa toleransi fase dari acak-acakan itu. Makanya nih, tanda-tanda perfeksionisme yang nyamar itu biasanya kayak gini. Kebanyakan persiapan, susah submit, nunda kirim karena takut dinilai, dan terlalu lama ada di draft. Bahkan sampai lupa hidup. Bahkan kadang kamu baru berani mulai ketika waktu udah mepet. Karena kalau hasilnya jelek, kamu bisa punya alasan, ya wajar gue ngerjainnya mepet. Itu tuh semacam pelindung buat harga diri dari kita gitu. Nah, bentar. Ini tuh penting banget. Kalau kamu relate sama ini, itu bukan karena kamu lemah, kamu sebenarnya lagi berusaha aman. Otak kamu protektif. Dia bilang, jangan mulai dulu, nanti sakit. Cuma sayangnya, cara aman ini mahal. Mahal di energi, tidur, rasa percaya diri, dan rasa damai. Oke. Gini, biar kebayang jelas kenapa kepala kita bisa hang. Kita pakai satu analogi yang gampang nempel. Pernah nggak kamu buka laptop nih, terus browser kamu tuh kebuka banyak tab tugas, tab referensi, tab cara bikin, tab email dosen, tab chat kerjaan, dan tiba-tiba laptopnya jadi lemot. Ngeklik apapun delay, mau tutup tab aja tuh mikir. Nah, otak perfeksionis itu mirip, kebuka 30 tab di kepala. Tab hasil harus bagus, tab nanti dikomentarin, tab mulai dari mana ya, tab kalau gagal nanti gimana, tab kalau mereka kecewa gimana, tab kalau gue ternyata nggak mampu. Nah, kebanyakan tab itu bikin sistemnya hang. Dan pas hang, kita lari ke tab paling ringan. Itu apa? Scroll, nonton, ngemil, beresin yang receh. Dan ada satu momen yang bikin tegang banget. Tombol submit. Buat perfeksionis, submit itu bukan cuma ngumpulin. Rasanya kayak, silakan nilai aku sebagai manusia. Padahal yang dinilai itu kerjaan, bukan harga diri kalian. Jadi, kadang kita bukan gak mau kerja, kita cuma gak mau merasa gagal duluan aja. Oke, sekarang kita gali sedikit lebih dalam. Soalnya perfeksionisme itu jangan muncul tiba-tiba. Biasanya kayak ada sejarahnya. Banyak dari kita tumbuh dengan pola dipuji kalau bagus, atau kalau nilainya tinggi, baru dianggap hebat. Kalau biasa aja ya, sunyi. Lama-lama otak belajar. Aman itu performa, bukan proses. Jadi wajar kalau sekarang kamu ngerasa harus selalu kelihatan kompeten. Terus ada fear of rejection. Takut dibilang gak bisa, takut bikin orang kecewa, takut malu. Dan buat sebagian orang, kritik itu pernah terasa keras banget. Entah dari rumah, sekolah, atau lingkungan kerja. Akhirnya otak bikin tameng. Kalau aku sempurna, mereka gak punya celah buat nyerang. Yang paling berat adalah saat tugas atau proyek berubah jadi identitas. Bukan aku ngerjakan sesuatu, tapi ini membuktikan aku siapa. Jadi pas mau mulai, yang dipertaruhkan itu terasa kayak harga diri. Kalau kamu relate, itu bukan lebay. Itu cara otak nyari aman berdasarkan pengalaman lama. Cuma sekarang cara itu bikin kamu berhenti jalan. Di sini aku bakal share 4 langkah yang bisa langsung dipakai. Sekarang, bagian yang paling berguna. Nah, tujuan kita itu bukan buat jadi rajin terus. Tujuan kita itu bisa mulai walau takut dan tetap jalan walaupun gak sempurna. Langkah yang pertama, turunin standar jadi versi draft. Tentuin definisi cukup untuk mulai. Misalnya, hari ini cuma bikin kerangka atau cukup 10%. Draft jelek itu bukan gagal, draft jelek itu pintu masuk. Langkah kedua, aturan 5 menit plus tugas mikro. Jangan target selesai, targetnya itu start. Buka file, tulis 3 poin, bikin 1 slide, kirim 1 pesan. Kalau 5 menit kelar dan kamu mau lanjut, ya lanjut. Kalau enggak, ya tetap menang karena kamu udah menyalakan mesin. Langkah ketiga, bikin ruang yang kamu merasa aman dari penilaian. Pisahin mode bikin dan mode nilai. Saat bikin, jangan edit, jangan cek ulang, jangan bayangin komentar orang. Matiin notifikasi kalau perlu. Kamu lagi produksi, bukan lagi sidang. Langkah keempat, ritual penutup biar nggak kebawa rasa bersalah. Sebelum berhenti, catat progres kecil. Tulis 1 langkah berikutnya yang super gampang. Lalu stop dengan sengaja. Biar besok kamu nggak mulai dari nol, tapi dari pintu yang udah kebuka kemarin. Dan tiap kali kamu mau nunda, tanya pelan-pelan, gue butuh istirahat beneran?
Atau cuma lagi pengen ngehindar ya? Dua-duanya boleh, tapi bedanya istirahat itu sadar, menghindar itu bikin nyesel. Jadi, menunda itu bukan identitas kamu, itu sinyal. Biasanya ada emosi yang belum diberesin di balik standar yang ketinggian. Dan ini yang sering kelewat. Kamu gak harus nunggu percaya diri buat mulai. Seringnya, percaya diri itu muncul setelah kamu mulai. Setelah kamu lihat, oh ternyata gue bisa ya jalan pelan-pelan. Kalau misalkan kamu relate, tulis di komentar kamu paling sering nunda yang versi mana. Kebanyakan riset, nunggu mood, atau takut hasil jelek. Kalau kamu pengen tahu pola perfeksionisme kamu datangnya dari mana, dan gimana kamu merespons tekanan, kamu bisa kenalan lebih dalam lewat grafologi. Coba cek grafologiindonesia.com/tes grafologi, karena kadang tulisan tangan kita itu lebih jujur dari kata-kata kita. Jangan lupa ya, like, share ke teman-teman yang lagi mepet deadline, dan subscribe biar tiap minggu kita bisa mental check bareng. Dadah!